Shalom Jemaat Kia Pegangsaan, sahabat Kristus. Sebelum kita berbagi firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami dan dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tema pemberitaan firman kali ini adalah kualitas hidup orang beriman. Saya mendasarinya dari dua bacaan. Yang pertama dari Roma 1 ayat 17. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bacaan yang kedua dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ketika kita berbicara mengenai kualitas, itu ada ukuran atau skala yang diterapkan pada sesuatu. Ada ukuran yang sifatnya mutlak, misalnya hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup dan setengah mati. Setengah hidup itu masih hidup, setengah mati juga masih hidup. Tapi ada yang sifatnya polarisasi, misalnya dari terang ke gelap. Itu ada agak gelap, agak terang, sangat terang, cukup terang, dan seterusnya. Kalau ukurannya untuk kualitas HP kita itu ada KW1 entah sampai KW berapa. Jadi ukuran apa yang dipakai untuk menentukan kualitas iman seseorang? Atau pertanyaan lainnya, wujud iman seperti apa yang dapat dikatakan berkualitas? Kita tahu iman adalah pemberian, anugerah. Dalam 1 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Itu bicara tentang karunia-karunia. Saya sangat percaya bahwa tidak ada orang yang terlalu bodoh atau terlalu pintar untuk mempercayai Tuhan. Karena itu adalah anugerah. Jadi jangan malu dan jangan sombong jika kita dapat mempercayai berita Injil. Ada orang yang sering membaca Injil, mendengar Injil, tetapi juga belum beriman karena belum dianugerahkan kepadanya. Itulah konsep yang terdapat dalam prinsip para reformator, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Tuhan yang mengaruniakan iman kepada kita. Kita tidak layak bermegah atas anugerah keselamatan yang kita peroleh. Lalu kualitas hidup seperti apa yang dapat dijadikan ukuran? Apakah Abraham yang disebut bapak orang beriman? Bisa. Tapi kali ini saya memilih Rasul Paulus sebagai contoh. Kualitas iman dalam hidupnya tercermin dalam Filipi 1 ayat 21. Dia mengatakan dengan jelas dan tegas, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang percaya sejati dalam hidupnya selalu mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak takut terhadap kematian. Mereka menyadari bahwa Tuhan mempunyai maksud untuk kehidupan mereka, dan bahwa kematian, bila itu datang, hanya merupakan akhir tugas mereka di dunia dan awal kehidupan yang lebih indah bersama Kristus. Itulah kisah sepanjang hidup Rasul Paulus. Ya, itulah kisah sepanjang hidup Rasul Paulus. Dalam pemahaman saya, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah iman. Sedangkan kualitas iman adalah sebuah dinamika kehidupan dalam upaya kita mengenali Tuhan kita.
Dan iman bukanlah sesuatu yang kita ikrarkan, bukan. Iman juga bukan sesuatu yang kita tulis atau lisankan, tetapi tindakan. Itu yang dimaksud Rasul Yakobus ketika ia mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong dan mati. Yakobus 2 ayat 20 dan 26. Iman itu abstrak, tidak seperti uang yang dapat kita lihat, kita raba, atau kita terawang. Iman tampak dalam tindakan sederhana, tindakan keseharian seperti setia beribadah, memberi persepuluhan, disiplin dalam mengikuti peraturan, atau mengasihi keluarga. Itu merefleksikan iman. Tetapi iman juga terrefleksi dalam tindakan yang tidak rasional, seperti menjamah jubah agar sembuh dari penyakit pendarahan kronis menahun, maju menantang monster perang bersenjata lengkap hanya dengan batu dan ketapel, atau melangkah untuk berjalan di atas air. Itu tindakan-tindakan iman. Kali ini saya memilih Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang kualitas hidup orang beriman. Kualitas iman terbentuk saat dinamika kehidupan mengasah dan mengujinya. Kiranya ketika Anak Manusia datang, ia masih akan mendapati iman di bumi ini, di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami lebih memahami iman yang Kau anugerahkan kepada kami untuk percaya Yesus Kristus adalah sebuah permulaan, dan itu anugerah. Tetapi iman dalam tindakan-tindakan yang sederhana maupun yang spektakuler, itu adalah sebuah dinamika ketika kami mengenali Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang menyembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih. Biarlah pengalaman-pengalaman itu membentuk kualitas kehidupan iman kami. Terima kasih. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.